Beberapa hari yang lalu saya sedang berdiskusi dengan teman saya. Teman saya mungkin salah satunya ada di tengah-tengah kita sekarang. Berdiskusi mengenai bagaimana kecepatan pemanfaatan teknologi digital yang sekarang ini itu sangat bergerak sangat cepat sekali. Pertanyaannya, kita sebagai guru sekarang, apakah kita harus mengikuti pemanfaatan teknologi digital yang sangat cepat ini? Nah, sebagai seorang guru, salah satunya adalah menjadi garda pertama yang bisa memanfaatkan teknologi digital ini dalam digitalisasi pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, mampukah kita sebagai guru untuk mengikuti pemanfaatan digitalisasi pada hal pembelajaran yang akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan juga pada pembelajaran kita pada anak didik kita. Data dari Komdigi menyebutkan pada indeks masyarakat digital Indonesia 80% masyarakat Indonesia itu sekarang sudah menggunakan teknologi digital dalam bentuk apapun, termasuk yang paling mudah yang kita gunakan sehari-hari adalah kris itu termasuk salah satu pemanfaatan teknologi digital. Nah, pada siang hari ini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa hal yang bisa kita akali sebagai seorang guru untuk memanfaatkan teknologi digital ini supaya kita tidak terlalu ketinggalan. Life hack apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan kita sebagai seorang guru, yaitu dalam hal apa? Memanfaatkan salah satunya adalah kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan untuk kita menyusun RPP, menyusun soal, atau menyusun apapun yang kita gunakan untuk perangkat kita dalam mengajar. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mulai di materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah integrasi asesmen dan pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk materi asesmen ini sebenarnya kalau dari kata dasarnya sendiri mengenai asesmen kita sudah pernah melaksanakan dalam semua kegiatan pembelajaran kita. Selalu pasti akan diawali atau diakhiri dengan yang namanya asesmen. Nah, yang sekarang kita jadi titik berat pada tugas saya kali ini menyampaikan materi, yaitu adalah asesmen tersebut harus ada hubungannya dengan yang namanya berbasis digital. Apalagi yang sekarang kita gunakan adalah PID atau papan interaktif digital. Kalau boleh saya flashback sebentar, Bapak Ibu guru, sebenarnya kalau boleh bisik-bisik saja, Bu Aida dan saya mungkin sudah tahu bahwa pemanfaatan PID itu sudah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya BIMTEK seperti ini. Kalau boleh dikatakan, baik waktu itu BPPNP juga mengatakan kepada kami, BIMTEK ini sebenarnya agak basi karena alatnya sudah datang, terus sudah dicoba dan dilaksanakan pembelajarannya, lalu terus ada BIMTEK-nya. Seharusnya BIMTEK dulu, alat datang, makanya akan terjadi dengan maksimal. Tetapi ini jadi bukti bahwa Bapak Ibu guru sekalian itu tanpa harus di BIMTEK, tanpa harus dilatih, kita semuanya sudah bisa melaksanakan teknologi berbasis digital ini melalui IFB. Lagi-lagi itu juga salah satu pemanfaatan teknologi digital berupa apa? Dan kita tinggal browsing aja tuh. Kita tinggal tanya Google, tinggal tanya apa, atau AI dan sebagainya. Kita sekarang ini tidak bisa mengalihkan pandangan kita dari teknologi digital. Kita tergantung kita dialihkan mana. Kita menolak adanya digitalisasi atau teknologi dalam semua hal, atau kita harus bermain dan berenang bersama teknologi
kita bermain dan berenang bersama teknologi digital ini, mungkin saya bisa katakan kita banyak dimudahkan kok dari semuanya. Apalagi AI. Kita nggak usah menutup mata dengan AI. Kita itu dengan mudahnya kita bisa langsung klik saja, ketik prompt yang bagus, kita bisa bikin RPP jauh lebih baik daripada manusia yang sesungguhnya. Nggak bisa kita mau melawan mesin, nggak bisa. Kita tinggal masukkan prompt ini. Masukin prompt, tolong buatkan saya, bertingkahlah kamu sebagai seorang guru profesional. Saya buatkan RPP dengan CP ini, TP ini, asesmen ini, dan lain sebagainya. Dia akan muncul dengan cepat. Gak ada 5 menit. Awalnya oke lah, 5 menit, 1 menit oke. Jadi kita, coba bayangkan, kita sebagai seorang manusia, kita harus ngetik, kita harus pikir, kita harus cari inspirasi, dan lain sebagainya. Mesin dapat menggantikan tugas kita berpikir, mengetik dengan sangat mudah. Terus kita nggak mau memanfaatkan itu, ya hemat. Lanjut. Nah, tujuan sebenarnya sebelumnya baik. Tujuan dari materi ini adalah selain memahami definisi asesmen gampang kalau kita sebagai guru ya kita sudah melaksanakan, pasti kita tahu definisi asesmennya apa. Terus peserta mampu memahami definisi perencanaan pembelajaran ini yang akan kita pelajari juga. Peserta juga merancang asesmen yang ini yang jadi titik beratnya, asesmen berbasis digital. Apa yang dimaksud dengan asesmen berbasis digital dan juga perencanaan pembelajaran atau RPP atau sekarang istilahnya berganti RPM, itu yang berbasis digital bagaimana? Next. Nah, refleksi awalnya, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran murid ini bergantung pada pengalaman kita masing-masing. Kalau kita sering menggunakan PID atau sering menggunakan proyek dan sebagainya, kita tidak perlu repot-repot lagi kok. Kita sudah bisa ini dengan mudah. Masalahnya sekarang kita menggunakannya atau tidak. Yang dilakukan oleh Bu Aida tadi adalah teknis pelaksanaan pembelajarannya. Saya sambungkan nanti teknis yang dilaksanakan Bu Aida dalam bentuk asesmen, di mana asesmen tersebut masuk dalam rancangan pembelajarannya. Jadi asesmen itu ada dalam rancangan pembelajaran. Jadi satu kesatuan di rancangan pembelajaran. RPP namanya kalau zaman dulu. Sekarang kalau bahasanya Bu Lira adalah RPM, rencana pembelajaran mendalam seperti itu pada pembelajaran kurikulum yang sekarang ini. Dan unsur-unsurnya nanti beda, unsur-unsur penyusunannya juga beda. Di kurikulum sebelumnya berdasarkan undang-undang dan kurikulum sekarang itu beda-beda. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, pada pembelajaran mendalam yang berupa donat-donat yang ada di depan ini, yang biasa diterangkan oleh salah satu, kita beruntung kita punya salah satu fasilitator tingkat daerah yang ada Lira, yang mungkin sudah sangat menguasai pembelajaran mendalam. Dan di salah satu unsur pembelajaran mendalam ini ada satu yang nyambung dengan kegiatan kita, yaitu ada pada kerangka pembelajaran. Salah satu kerangka pembelajaran adalah pemanfaatan digital. Next class. Di pemanfaatan digital ini, kita mau tidak mau, pemerintah maunya, kita harus mulai menyenggol minimal atau melaksanakan semua hal tentang pembelajaran dikaitkan dengan yang namanya digital. Bukti dari hal tersebut adalah pemerintah serius dalam menggodok yang namanya coding dan kecerdasan artifisial, dan juga banyak hal lain yang sudah didigitalisasikan. Tadi sudah disebutkan sama Bu Aida, ada contohnya golongan ruang guru, ada banyak hal lagi yang lain. Lanjut. Nah, pada asesmen pembelajaran digital itu ada tujuannya. Tujuan pembelajaran ini merupakan hasil penjabaran dari capaian pembelajaran. Jadi kalau pada Anda ketika awal mengawali
membuat yang namanya RPM atau RTP, pasti awal langkahnya itu diminta untuk menganalisa apa CP dan TP-nya. Dari CP itu jadi TP. Kalau itu sudah, maka asesmennya akan mulai dibuat. Asesmen dapat menunjukkan bahwa murid sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran terserah pendidikan? Yang jelas